Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPDI LSAD Magelang. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara berada, Tuhan Yesus memberkati. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12. Kitab Kejadian pasal yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang pertama dan kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema, diberkati Tuhan. Kalau kita mengobservasi di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini, peristiwa apa yang dituliskan di sana? Peristiwa yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ini. Dari ayat yang sudah saya bacakan, kita mengerti bahwa ini adalah panggilan Abram, di mana Abram dipanggil oleh Allah untuk diberkati dan kemudian menjadi berkat. Siapakah tokoh-tokoh yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ini? Tentunya ada Tuhan yang berfirman kepada Abram. Ada Abram, dan kita juga membaca di ayat-ayat selanjutnya ada Lot, ada Sarai istri Lot, di mana ketika Abram melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Sarai istrinya itu ikut dengan dia, juga Lot keponakannya. Di manakah peristiwa itu terjadi? Peristiwa ketika Tuhan berfirman kepada Abram, berjanji akan memberkati dia. Itu terjadi di tanah kelahiran dari Abram, di mana Abram masih tinggal bersama dengan orang tua bapaknya, tinggal bersama dengan sanak saudaranya. Makanya Tuhan berfirman, pergilah dari situ. Jadi peristiwa ini terjadi di tanah Ur Kasdim. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan, Bapak, Ibu, Saudara, tentunya semua orang mau diberkati. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara juga mau diberkati. Saya juga mau menjadi orang yang diberkati. Bahkan ada orang-orang dunia yang ingin mendapatkan berkat, kekayaan, kemasyhuran. Orang-orang dunia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ada yang ingin menjadi kaya, kemudian korupsi. Ada yang ingin menjadi kaya, kemudian merampok, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Itu cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cara-cara yang tidak benar dilakukan oleh orang-orang dunia supaya hidupnya bisa memperoleh berkat kekayaan. Ada juga orang-orang dunia yang ingin supaya memperoleh kemasyhuran, supaya namanya dikenal, dihormati, supaya punya kedudukan, punya jabatan, menggunakan cara-cara yang tidak benar. Mereka menyuap supaya diangkat, menduduki posisi tertentu. Dan ada juga yang menjatuhkan orang lain, menjelekkan orang lain, memfitnah orang lain, supaya orang lain diturunkan dan dia diangkat di posisi tersebut, supaya dia punya jabatan, punya kedudukan, supaya namanya masyhur,
Kita sebagai umat-umat Tuhan tentu kita tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu. Kita sebagai umat-umat Tuhan kita juga mau diberkati. Tetapi berkat yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Berkat yang benar, berkat yang diperoleh dengan cara yang benar. Cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita belajar dari Kejadian pasal 12 ini, apa yang harus kita lakukan untuk diberkati Tuhan? Yang pertama, Abram disuruh meninggalkan hidup yang lama. Di dalam ayat 1, Abram disuruh meninggalkan negerinya, di mana di Ur Kasdim, tempat Abram beserta sanak saudaranya tinggal. Di sana penduduknya merupakan Allah. Dan ada cara-cara hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara-cara hidup yang dilakukan oleh para penyembah berhala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Abram disuruh keluar, disuruh meninggalkan negerinya, disuruh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di Ur Kasdim. Disuruh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Keluar dari negerimu, pergi dari negerimu. Untuk diberkati Tuhan, kita pun harus meninggalkan cara hidup yang lama. Yang kedua, untuk diberkati Tuhan, Abram disuruh meninggalkan sanak saudaranya, disuruh meninggalkan bapaknya, orang tuanya. Mengasihi orang tua itu harus bagi kita, umat-umat Tuhan. Mengasihi sanak saudara itu wajib bagi kita, anak-anak Tuhan. Bahkan kita pun juga harus mengasihi musuh kita, orang yang membenci kita. Tetapi maksud dari ayat tersebut bahwa Abram disuruh meninggalkan sanak saudaranya, meninggalkan orang tuanya. Pasti Abram mengasihi sanak saudaranya, mengasihi ayahnya. Tetapi Tuhan mau Abram mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi siapapun. Jadi poin yang kedua, untuk diberkati Tuhan kita harus mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi siapapun. Mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, barang siapa tidak membenci ayahnya dan ibunya, dia tidak layak menjadi muridku. Artinya bukan membenci orang tua, ayah dan ibu. Harus mengasihi orang tua, menghormati orang tua. Tetapi maksud dari ayat tersebut harus mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi siapapun. Untuk diberkati Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Yang ketiga, untuk diberkati Tuhan dari Kejadian pasal 12 ini, kita harus mentaati firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abram, pergilah dari negerimu, pergilah dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur. Ada janji berkat Tuhan. Tetapi kalau Abram tidak mentaati apa yang Tuhan perintahkan, tidak melakukan firman Tuhan, tentu janji berkat itu hanya janji saja. Abram tidak akan mengalami hidupnya diberkati Tuhan. Abram tidak akan mengalami menjadi bangsa yang besar. Abram tidak akan mengalami namanya masyhur. Jadi untuk mengalami berkat Tuhan harus mentaati firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus melakukan firman Tuhan.
apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan, mari kita lakukan, mari kita taati. Karena ketaatan adalah kunci berkat. Ketaatan adalah kunci kita mengalami kuasa Tuhan. Ada banyak kisah Alkitab. Orang yang taat mengalami kuasa Tuhan, mengalami berkat Tuhan. Kisah Naaman, disuruh mandi di sungai Yordan 7 kali. Dia mentaati, dia mengalami berkat kesembuhan. Kalau dia tidak mau, dia tidak akan sembuh. Dan ada banyak kisah yang lain. Ketaatan adalah kunci berkat. Kunci kita mengalami kuasa Tuhan. Yang keempat, untuk diberkati Tuhan, kita harus hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Hidup bersandar, mengandalkan Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1, Tuhan menyuruh Abram pergi ke negeri yang akan ditunjukkan. Tuhan belum menunjukkan, tapi Abram disuruh pergi. Dan dalam perjalanan, Abram harus bergantung kepada pimpinan Tuhan. Karena dia tidak tahu mau kemana. Tuhan belum menunjukkan, pergi ke sana. Tidak, pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Dalam perjalanannya, Abram harus bergantung penuh kepada Tuhan, kepada pimpinan, tuntunan Tuhan, dan taat melakukannya. Aplikasi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau diberkati Tuhan, mari kita tinggalkan cara-cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mungkin masih ada cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus tinggalkan itu. Mari kita mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kita buktikan dengan kita taat melakukan firman Tuhan. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bergantung penuh, mengandalkan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Dan kalau kita sudah diberkati, jangan lupa kita pun juga harus menjadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Abram diberkati untuk menjadi berkat. Kita umat-umat Tuhan, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan berkat keselamatan. Mari kita menjadi berkat. Kita beritakan kabar keselamatan, bahwa keselamatan ada di dalam Yesus. Diberkati untuk menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu, atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah menjadi orang-orang yang diberkati oleh Engkau. Engkau sudah memberikan kami berkat keselamatan, bahkan Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, meninggalkan segala cara hidup yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami mau terus mengasihi Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Kami mau taat melakukan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Dan kami mau terus mengandalkan Engkau, bergantung kepada Engkau, berharap dan bersandar hanya kepada Engkau. Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Memberkati seluruh umat-umat-Mu, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada. Tuhan adalah kekuatan kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dan perisai kami. Kepadamu hati kami percaya, kami tertolong sebab beria-ria hati kami, dan dengan nyanyian kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.